Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan Arsitektur Enterprise. Untuk hari ini kita masuk ke dalam pertemuan ke-9, di mana kita akan membahas tentang pengenalan aplikasi Arsimed. Oke, untuk capaian pembelajaran di materi hari ini adalah agar kalian nanti mampu menggunakan aplikasi ARSI untuk pengembangan model arsitektur enterprise berbasis TOGAF. Topik bahasan pada hari ini itu ada pertama pengenalan aplikasi Arsimed, lalu nanti ada cara instalasi aplikasi Arsimed, lalu pengenalan ruang lingkup Arsimed itu sendiri. Kita masuk ke dalam pengenalan aplikasi Arsimed. Arsimed itu merupakan sebuah standar open book yang merupakan bahasa pemodelan terbuka dan independen untuk arsitektur enterprise yang menyediakan instrumen untuk mendeskripsikan dan memvisualisasikan hubungan antar domain dengan cara yang jelas. Nah, beberapa konsep inti Arsimed itu terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama, elemen struktur aktif. Yang kedua, elemen tindakan atau perilaku. Yang ketiga adalah elemen struktur pasif. Elemen struktur aktif itu didefinisikan sebagai sebuah entity atau entitas yang mampu melakukan tindakan. Lalu, untuk elemen tindakan atau behavior itu adalah unit aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih elemen struktur aktif. Lalu, untuk elemen pasif itu adalah objek atas tindakan yang dilakukan. Nah, hubungan dari ketiga elemen tersebut bisa kita lihat pada gambar di samping ya. Ada pasif struktur elemen, yang dilambangkan warna hijau, ada behavior elemen dilambangkan warna kuning, dan aktif struktur elemen yang dilambangkan warna biru. Untuk enterprise ini merupakan bagian dari aktif struktur elemen, dan service ini merupakan bagian dari behavior elemen. Arsimed sendiri itu merupakan sebuah notasi untuk menggambarkan entitas dan relasinya dalam sebuah enterprise arsitektur. Nah, Arsimed sendiri itu dikeluarkan oleh The Open Group, sebuah lembaga yang menghasilkan banyak kajian yang terkait oleh enterprise arsitektur. Contoh adalah TOGAF, yaitu The Open Group Architecture Framework. Nah, untuk notasi Arsimed itu sendiri bisa digambarkan dalam strukturnya, kayak gambar di sebelah kanannya, samping Arsimed yang terdiri dari core, extension, relationship, di mana core sendiri dibagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu lapisan bisnis, lapisan application, dan lapisan teknologi. Lalu untuk extension dibagi menjadi motivasi dan implementation migration. Lalu untuk relationship itu terdiri dari struktural, dinamik, maupun other. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana cara instalasi aplikasi Arsimed. Aplikasi ini itu digunakan oleh para profesional di bidang IT untuk melakukan penggambaran kondisi di lapangan sebelum melakukan tata kelola sistem dan informasi. Nah, sebelum melakukan instalasi yang harus kita persiapkan atau kita ketahui terlebih dahulu, pertama kita harus cek terlebih dahulu versi dari binari sistem operasi yang kita miliki. Di mana untuk jumlah memori pada komputer itu untuk aplikasi Arsimed ini minimum adalah 2 GB RAM atau 2048 RAM. Dan untuk sistem operasi yang harus digunakan untuk menginstal aplikasi Arsimed ini yaitu minimum Windows 7 FP1 atau kalau ada yang memakai Ubuntu itu bisa minimum Ubuntu 14.04. Dan kalau ada juga yang memakai Apple itu minimum sistem operasinya adalah Yosemite. Nah, untuk instalasi Arsimed itu kita masuk ke dalam webnya itu sendiri. Kita klik untuk download Arsimed tool-nya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam home dari Arsimed Modeling. Nah, di sini kita pilih sesuai dengan sistem operasi kita
kita masing-masing. Kalau saya adalah menggunakan yang Windows 64 bit installer. Kalian bisa kalian sesuaikan dengan sistem operasi dan memori bit yang kalian punya. Kalau misalnya kalian tidak ada di sini pilihan kalian bisa cari di sini. Ada an archive of older version can be found. Kalian klik di sini here. Nah, di sini ada versi lamanya, lebih lengkap untuk versi lamanya. Misalnya kalian masih menggunakan yang Windows 32, di sini ada. Kalian bisa milih di sini. Oke. Itu cara install, gampang, tinggal kalian klik saja sesuai pilihan kalian, nanti akan terunduh. Sudah terunduh, nanti kayak klik kanan run administrator, ya udah kalian tinggal klik next sampai nanti ada ketemu menu install. Oke, seperti ini. Namanya yang tadi saya sudah bahas, kalian tinggal next saja, tinggal install. Gampang untuk instalasinya. Lalu kita masuk ke pengenalan ruang lingkup Archimedes. Nah, pada aplikasi ini itu terdapat berbagai macam alat bantu menggambar kondisi existing atau yang sedang berlangsung dan kondisi future, kondisi masa depan. Di mana untuk aplikasi Archimedes ini itu dibuat berdasarkan referensi dari Enterprise Architecture Framework. Jadi, pada aplikasi ini kita akan menemukan nantinya banyak views dan sudut pandang dari sebuah organisasi atau perusahaan yang kemudian akan dilakukan tata kelola sampai dengan tata kelola IT-nya. Berikut merupakan alat bantu pada Archimedes. Nanti ada yang utama ada Create New Archimedes Model dan Go to Straight to the Application, di mana untuk tombol Create New Archimedes Model digunakan untuk membuat layer atau ruang kerja baru pada aplikasi Archimedes, sedangkan Go to Straight to the Application itu digunakan untuk menentuk layer welcome pada aplikasi Archimedes. Nah, ini merupakan tampilan utama ya dari welcome atau dari aplikasi Archimedes itu sendiri. Jadi ada dua bantuan utama ya di sini, Create New Archimedes Model dan Go Straight to the Application. Nah, ada beberapa main menu yang terdapat pada gambar yang memiliki fungsi sebagai alat navigasi pada aplikasi Archimedes. Pertama itu ada tombol File, di mana sama seperti tombol File pada umumnya itu dapat digunakan untuk membuat layer atau ruang kerja baru, lalu bisa juga untuk membuka file yang sudah disimpan, lalu mengimport file dari CSV Model dan mengekspor file ke CSV Model, lalu report file sebagai pembuatan laporan dengan model HTML dan save file untuk menyimpan hasil pekerjaan. Lalu ada tombol edit. Ini biasanya digunakan sebagai navigasi dalam menduplikasikan simbol atau mengcopy, menaruh hasil duplikasi atau paste, menghapus simbol dan melakukan pengaturan pada preference. Lalu ada tombol tools, ini biasa digunakan untuk menghasilkan hasil pekerjaan ke dalam bentuk laporan. Lalu ada tombol window, ini digunakan untuk navigasi alat bantuan selama menggambar. Ada tombol help, ini bisa digunakan untuk sebagai petunjuk penggunaan aplikasi Archimedes. Setelah kita nanti mengklik tombol Create New Archimedes Model, maka nanti akan muncul layar baru untuk melakukan pekerjaan yang akan kita lakukan nantinya. Nah, pada gambar nanti, itu akan terdapat kolom model, di mana kolom ini berfungsi sebagai penempatan fungsi dari berbagai macam ikon gambar yang ditujukan sebagai representasi kondisi di lapangan dan kondisi yang diharapkan. Sedangkan untuk kolom palette nanti itu berfungsi sebagai wadah ikon gambar dalam merepresentasikan kondisi di lapangan. Kayak gini ya, tadi ada kolom model, di sebelah kiri ada strategi, business, application, teknologi physical, motivation, implementation, migration. Lalu sebelah kanannya ada sebuah kolom palette yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat sebuah arsitektur enterprise. Nah, di sini tadi kolom palette itu memiliki banyak ya berbagai macam icon yang pastinya fungsinya itu berbeda-beda. Kayak contoh gambar berikut. Nah, ini dinamakan palette connector, di mana konektor ini nanti akan digunakan untuk menyambung dari icon satu ke icon lainnya. Lalu yang ini merupakan gambar dari palette grouping yang ini digunakan untuk mengelompokkan sebuah aktivitas yang berelasi dan sejenis. Ini ada palette business process, mana ini digunakan untuk menggambar bisnis proses secara umum dari sebuah organisasi.
Di sini ada gambar dari aplikasi software namanya Palette aplikasi software yang secara umum ini digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan juga. Lalu ini namanya Palette Infrastruktur IT yang digunakan untuk menggambar infrastruktur IT secara umum pada sebuah organisasi. Lalu yang ini ada gambar palette vision dan mission, di mana ini digunakan untuk menggambar visi dan misi dalam sebuah organisasi. Nah, nanti juga ada di dalam sini ada kolom properties, di mana kolom ini nanti merupakan alat bantu dari ikonik gambar yang sudah ditaruh pada layar kerja, di mana pada kolom ini nanti kita bisa memberikan nama ya dan kode pada ikoniknya. Jadi bukan hanya untuk memberikan nama pada kolom tersebut, juga dapat memvalidasi kesalahan peletakan pada sebuah gambarnya. Nah, pada gambar ini merupakan lembar kerja yang digunakan untuk menggambar ke kondisi di lapangan. Jadi pada lembar kerja ini nanti kita akan menaruh icon-iconnya untuk membuat sebuah arsitektur enterprise. Oke, kita masuk ke lapisan utama di dalam Archimedes. Archimedes itu memiliki tampilan berlapis dan berorientasi layanan pada model arsitektur, di mana lapisan yang lebih tinggi itu menggunakan layanan yang disediakan oleh lapisan yang lebih rendah. Nah, di dalam Archimedes itu dibedakan menjadi 3 lapisan utama. Pertama adalah lapisan bisnis, lapisan aplikasi, dan lapisan teknologi. Lapisan bisnis sendiri ini menjelaskan tentang proses bisnis, layanan, fungsi, dan peristiwa unit bisnis, di mana lapisan ini menawarkan produk dan layanan kepada pelanggan eksternal yang diwujudkan dalam organisasi dengan proses bisnis yang dilakukan oleh pelaku atau peran bisnis. Lalu untuk lapisan aplikasi, ini menjelaskan tentang aplikasi perangkat lunak yang mendukung komponen dalam bisnis dengan layanan aplikasi. Lalu ada lapisan teknologi. Lapisan ini menawarkan layanan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Direalisasikan oleh perangkat komputer dan komunikasi serta perangkat lunak sistem. Nah, ini contoh ya dari icon-icon yang ada di palette business process atau di lapisan bisnis. Ada beberapa, ada business actor, business rule, business collaboration, business interface, business process, ada business function, business interaction, business event, business service, sampai dengan produk. Apa sih fungsi dari bisnis atau icon-icon ini? Nah, untuk fungsinya ada di sini kita jelaskan, business collaboration itu biasanya untuk digunakan untuk merepresentasikan kolaborasi bisnis secara eksternal. Misal, dan nanti kita ingin membuat suatu arsitektur enterprise, sebuah perusahaan yang misalnya perusahaan kita nanti akan berkolaborasi dengan perusahaan lain. Nanti mungkin kita akan menggunakan icon business collaboration. Lalu ada icon produk, ini digunakan untuk merepresentasikan produk-produk yang digunakan untuk menunjang keperluan bisnis. Lalu ada business event, itu digunakan untuk merepresentasikan kejadian atau acara yang diselenggarakan maupun kejadian yang telah dipetakan dalam manajemen resiko. Ada business service, ini digunakan untuk merepresentasikan layanan yang disediakan oleh organisasi atau perusahaan. Lalu bisnis aktor. Nah, bisnis aktor ini biasa sering nanti digunakan, di mana bisnis aktor ini digunakan untuk merepresentasikan aktor, pengguna, atau karyawan dalam organisasi atau perusahaan. Ada juga business interaction, di mana ini untuk digunakan sebagai merepresentasikan interaksi dalam alur bisnis dari internal maupun eksternal. Lalu ada business function, ini digunakan untuk merepresentasikan fungsi-fungsi bisnis yang ada di organisasi atau perusahaan. Lalu ada representation, digunakan untuk merepresentasikan delegasi bisnis, baik dari internal maupun eksternal. Lalu ada business process, ini digunakan untuk merepresentasikan alur dari sebuah bisnis. Ada business object, ini bisa digunakan untuk merepresentasikan objek-objek bisnis yang berkaitan dengan alur dari bisnis. Ada business role, ini digunakan untuk merepresentasikan peran karyawan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ada kontrak, ini bisa digunakan untuk merepresentasikan kontrak bisnis yang akan terjadi di sebuah organisasi. Ada business interface, ini digunakan untuk merepresentasikan antar muka pengguna antara aplikasi IT dengan karyawan di organisasi atau perusahaan.
Itu merupakan beberapa icon di lapisan bisnis. Lalu ada lagi lapisan aplikasi. Icon-iconnya seperti yang ada di palet application software. Ada application component, application collaboration, application interface, hingga nanti data object. Apa sih kegunaan dari icon-icon ini? Yaitu ini, application komponen misalnya digunakan untuk merepresentasikan komponen aplikasi IT yang mencakup kegiatan bisnis. Lalu application process digunakan untuk merepresentasikan proses dari aplikasi IT. Nah, proses yang dimaksud ini misal jika ada aplikasi IT tersebut mengharuskan pemrosesan sebelum mengeluarkan hasil. Lalu ada application interaction, ini digunakan untuk merepresentasikan interaksi antara aplikasi IT. Interaksi yang dimaksud adalah jika aplikasi IT ini itu harus terhubung dengan alat pembantu seperti printer. Jadi misalnya ada yang seperti itu, nanti kita akan menggunakan icon application interaction. Lalu ada icon application function, itu nanti digunakan untuk merepresentasikan fungsi dari aplikasi IT. Nah, fungsi yang dimaksud adalah jika aplikasi ini mempunyai fungsi khusus yang harus digunakan, semisal aplikasi ini akan difungsikan sebagai mesin pendaftaran. Lalu ada data objek. Data objek ini nanti digunakan untuk merepresentasikan data yang akan disimpan atau pergunakan dalam database. Data ini berasal dari aplikasi IT. Lalu ada application service, ini digunakan untuk merepresentasikan layanan dari aplikasi IT. Layanan yang dimaksud adalah aplikasi dapat melayani pertukaran data secara langsung atau real time dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Itu bisa kita menggunakan nanti application service. Lalu ada icon application event, ini nanti digunakan untuk merepresentasikan kejadian atau memberi peringatan. Nah, kejadian ini maksud adalah jika sebuah aplikasi terjadi kesalahan di dalamnya, maka application event ini akan mengeluarkan peringatan. Lalu ada application collaboration, di mana ini digunakan untuk merepresentasikan kolaborasi di antara fungsi dari aplikasi yang sudah digambarkan. Lalu ada application interface, ini digunakan untuk merepresentasikan antarmuka aplikasi satu dengan yang lain. Nah, antarmuka ini biasanya bersifat lebih teknis, bukan antarmuka pengguna ya. Oke, itu tadi adalah berupa icon dari lapisan aplikasi. Lanjut, kita akan melihat icon-icon yang ada di palet infrastruktur IT, merupakan lapisan ketiga dari Archimedes, yaitu lapisan teknologi. Di sini ada beberapa ya gambar icon-icon, ada node, device, sistem software, teknologi collaboration, teknologi interface, pet, communication on network, hingga sampai material. Apa sih kegunaannya? Biasanya ini lapisan teknologi lebih banyak ya iconnya. Untuk kegunaannya adalah pertama, misalnya ada icon facility, itu digunakan untuk apa sih? Nah, facility itu digunakan untuk merepresentasikan fasilitas apa saja yang menggunakan aset atau peralatan dari IT. Lalu ada teknologi proses yang dimana digunakan untuk merepresentasikan pemrosesan yang menggunakan aset IT, seperti perekaman data dari satu departemen ke departemen lainnya. Lalu ada PET digunakan untuk merepresentasikan jalur jaringan atau network. Lalu ada teknologi interface, ini digunakan untuk merepresentasikan alat komunikasi yang menghubungkan satu server atau piramida lainnya ke tempat yang lain. Lalu ada icon equipment, ini biasanya digunakan untuk merepresentasikan alat bantu peletakan aset IT. Ada teknologi function, ini digunakan untuk merepresentasikan fungsi atau kegunaan sebuah alat dari aset IT. Ada node, ini digunakan untuk merepresentasikan server yang ada di sebuah ruang khusus. Sistem software digunakan untuk merepresentasikan sistem operasi atau peranti lunak yang digunakan sebagai penunjang infrastruktur IT. Lalu artifak, ini digunakan untuk merepresentasikan catatan atau berupa dokumen dari implementasi IT-nya. Ada communication network. Nah, ini biasanya digunakan untuk merepresentasikan alat komunikasi atau jaringan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada lagi device, ini digunakan untuk merepresentasikan alat bantu yang digunakan oleh pengguna pada piranti lunak, contohnya komputer, handphone. Dan jika kita ingin merepresentasikan alat bantu tersebut, nanti kita akan menggunakan icon device. Lalu ada teknologi collaboration.
Ini digunakan untuk merepresentasikan kolaborasi antara satu teknologi dengan teknologi yang lain. Misal terjadi kerjasama nantinya antara organisasi atau perusahaan. Lalu ada icon distribution network, itu digunakan untuk merepresentasikan distribusi jaringan di seluruh tempat pada organisasi atau perusahaan. Ada juga teknologi service, nanti ini digunakan untuk merepresentasikan layanan yang berasal dari penggunaan. Contoh, penggunaan teknologi ya, contoh kios. Mungkin kalian tahu ya, untuk Indonesia seperti apa yang biasanya sering digunakan di Indomaret atau di stasiun-stasiun yang mesin melayani langsung konsumennya. Lalu teknologi interaction digunakan untuk merepresentasikan kejadian yang dapat mempengaruhi kinerja dari infrastruktur IT. Lalu ada teknologi event, ini digunakan untuk merepresentasikan kejadian khusus pada infrastruktur IT. Contoh, nanti ada penanganan jika lampu mati, itu seperti apa. Lalu ada material digunakan untuk merepresentasikan bahan pembantu pada pemasangan aset IT. Oke. Nah, di sini contoh dari tampilannya arsis itu sendiri, tampilannya seperti ini. Jika kita ingin memulai pertama kali, kita gunakan empty model. Maka terlihat sebelah kiri ada model, sebelah kanan ada kolom format. Nah, ini yang tadi kita bahas ya, fungsi kegunaannya masing-masing. Di dalam lapisan Archimedes itu ada 3 lapisan utama, di mana pada Archimedes untuk lapisan pertama, bisnis, itu disimbolkan gambar ikonnya warna kuning. Jadi untuk yang kuning ini adalah lapisan bisnis, yang biru ini merupakan lapisan dari aplikasi, yang hijau ini merupakan lapisan dari teknologi. Nah, sedangkan untuk yang ungu maupun yang lainnya ini merupakan lapisan pendukung yang bisa membantu lapisan utama yang menjadi dikerjakan. Misal contoh untuk bisnis aktor. Ini biasanya nanti bisnis aktor banyak sering kita gunakan ya, bisnis aktor misal kayak customer service atau mungkin usernya lah. Masih banyak, pokoknya bisnis prosesnya ada bisnis rule, ada bisnis collaboration. Nah, ini maka jenis-jenis dari sebuah bisnis, bisnis, kolom-kolom bisnisnya yang sudah tadi dijelaskan ya kegunaannya masing-masing. Yang biru ini adalah untuk aplikasi, lapisan aplikasinya. Ini juga fungsinya sudah kita bahas atau sebutkan ya, satu-satu yang hijau juga. Untuk fungsinya sudah dijelaskan juga. Dan untuk yang ungu ini biasanya untuk nanti membuat sebuah struktur organisasi ya. Ada stakeholder, ada driver. Nanti kegunaannya kita akan jelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Nanti sambilan kita mengerjakan prakteknya juga, seperti apa untuk penggambarannya. Jadi saya harapkan untuk minggu depan sudah terinstall semua untuk software Archimedes tool-nya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan pada hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini.